Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS semester ganjil. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Pak Guru akan membahas mengenai syukur. Sebelumnya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini. Materi yang akan kita bahas nanti akan meliputi pengertian syukur, kemudian dalil nakli tentang syukur, kemudian bentuk contoh perilaku syukur, dan juga dampak positif dari syukur. Oke anak-anak, kalian perhatikan juga gambar berikut ini. Setelah kalian mencermati gambar, silakan buatlah beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa pengertian syukur, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Oke? Baik anak-anak semuanya, syukur merupakan hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Mengingat kita senantiasa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat yang besar. Makanya diharapkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakaro yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Oke ya, bisa dipahami pengertian syukur ya anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya adalah dalil tentang syukur. Kalian perhatikan dengan baik. Dalil perintah tentang syukur bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya adalah, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Oke, dalil tersebut menegaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk atau contoh perilaku syukur. Apa saja? Di antaranya adalah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Kemudian selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oke anak-anak, ya, itu adalah beberapa contoh perilaku syukur. Bisa dipahami ya? Nah, adapun syukur ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan badan, dan bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Kemudian bersyukur dengan badan, yaitu dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Kemudian bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi syukur ini ada dengan lisan, dengan badan, dan dengan hati. Untuk selanjutnya adalah dampak positif dari membiasakan perilaku syukur. Nah, apa saja dampak positifnya? Yang pertama adalah mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Dan yang keempat adalah memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba kepada Khaliknya. Oke, itu adalah beberapa dampak positif dari perilaku syukur ya, sangat positif untuk diri kita. Nah, lalu bagaimana cara kita membiasakan syukur dalam kehidupan kita? Yang pertama, dengan cara ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, harus senantiasa menerima dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Kemudian berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmat. Dan yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Oke? Jadi, mari kita biasakan ya syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Semangat terus anak-anak ya. Semoga dengan mengerjakan soal ini kalian akan semakin paham dan bisa memahami materinya serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.